Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumil qiyamah ma ba'da. Ayyuhal ikhwah wa ya ayyuhat talabah fi qismil lughah wal adab al-arabiyyah kulliyatu usuluddin wal adab di Jami'ati Sayyid Ali rahmatullah Tulungagung al-Islamiyah al-Hukumiyah. Alhamdulillah fi hadhil fursati tsaminah nastati an wajih lil marra al-ukhra li tarsina tarjamatul lughah al-indonesi ila al-arabi. Salatu wa salaman daimaini mutalazimain la hadrati sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu fi yaumin la syafa'ata illa syafa'atuh. Baik ayuhal ikhwah, madatuna hadzal yaum yakni kaifiyatu tarjamati anwa'in nusus. Tashilan li wa lakum saubatil lughati ila lughah al-watanimah. Topik kita kali ini yaitu tentang cara menerjemahkan ragam teks. Teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa di dalam bahasa itu ada beberapa ragam gaya yang biasa digunakan untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis gaya bahasa. Yang pertama, ada gaya bahasa ilmiah, yaitu gaya bahasa yang ungkapannya menggunakan logika yang benar, apa adanya, dan terhindar dari ungkapan imajinatif. Jadi ini gaya bahasa ilmiah, artinya apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak ada majas-majas, metafor, dan lain sebagainya, itu tidak ada. Ini gaya bahasa yang ilmiah. Yang kedua ada gaya bahasa sastra. Gaya bahasa sastra itu biasanya berisi ungkapan yang indah, penuh dengan imajinasi. Bahkan kadang-kadang kalau kita mau memahami makna atau isi yang ada di dalamnya, maka diperlukan pemikiran secara mendalam, jernih, kemudian pengetahuan tentang tentang beberapa diksi kata yang kemudian bisa kita pahami bahwa ini merupakan gaya bahasa sastra. Dan saya yakin karena teman-teman semuanya di jurusan bahasa dan sastra Arab, teman-teman jauh lebih paham tentang hal itu. Yang ketiga ada gaya bahasa retorika, yaitu ungkapan yang berisi lafaz yang memiliki makna yang kuat dan penuh argumentasi serta berisi bukti dan kedalaman berpikir. Ini biasanya ahli-ahli pidato, orator, dan lain sebagainya. Ini retorikanya itu yang luar biasa. Kemudian jenis karya sastra teman-teman itu dibagi dalam 2 macam. Yang pertama ada bentuk syair, yang kedua ada nathar. Kalau bentuk syair maka bentuknya itu ada sajak yang memiliki wazan dan qafiyah. Artinya di situ ada semacam not begitu ya yang diikuti, ada pakem tertentu yang diikuti, kemudian ada qafiyah penggalan bagian syatr awal, kemudian ada syatr akhir. Yang ini teman-teman saya yakin sudah mempelajarinya, mungkin di bab arud atau di bab apa itu yang kaitannya dengan syair. Ada misalkan di situ bahar-bahar gitu ya, ada bahar rojas, ada bahar tawil, ada bahar apalagi madid misalkan, bahar kamil, bahar basit, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini
merupakan bentuk syair. Kemudian ada nasr. Nasr itu ungkapan yang indah tetapi tidak menggunakan wazan dan qafiyah. Ragam baku dalam bahasa Indonesia itu ada dua macam. Yang pertama ada teks faktual atau ilmiah, yang kedua ada sastra. Untuk ciri karya ilmiah dalam bahasa Indonesia itu yang pertama ada objektif. Objektif itu ya berdasarkan fakta apa adanya, tidak ditambah-tambahi, tidak ada majas yang digunakan, ya, itu namanya adalah yang objektif. Kemudian netral. Netral artinya bebas dari kepentingan, bukan ditulis berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu, itu tidak. Kemudian yang ketiga adalah sistematis, artinya mengikuti pola pengembangan tertentu. Jadi ada pola yang diikuti. Kemudian logis, berdasarkan pola nalar induktif, deduktif, ada kalimat pokok, ada kalimat penjelasnya. Kemudian menyajikan fakta, artinya kenyataan yang ada, tidak pleonastik, maksudnya tidak berbelit-belit kata yang digunakan. Dan yang ketujuh itu adalah menggunakan ragam bahasa yang formal. Langkah di dalam menerjemahkan teks ilmiah dan ilmiah populer itu bagaimana? Artinya dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Maka caranya ketika kita tadi sudah mengetahui ada beberapa ciri-ciri dari masing-masing teks, ada teks yang ilmiah, ada teks yang sastra, ada yang retorika. Maka caranya adalah dengan mengikuti panduan ciri-ciri teks sebagaimana yang sudah ada itu. Ya. Jadi dengan mengikuti ciri-ciri teks yang sudah ada itu. Nah, 5 hal penting yang perlu diperhatikan oleh seorang penerjemah ketika dia ingin menerjemahkan sebuah karya. Menurut Ibnu Burdah, ada 5 hal yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama adalah kemampuan dan kompetensi. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah seorang penerjemah harus mengetahui kemampuan yang ada di dalam dirinya. Tidak semua orang itu paham semua hal. Jadi bahasa-bahasa yang melekat yang ada pada setiap teks itu bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Teks dalam hal ilmu fikih misalkan, maka punya satu ciri yang itu berbeda dengan teks-teks yang berbau tasawuf misalkan. Teks-teks yang berbau sastra tentunya akan berbeda dengan teks yang berbau misalkan pembelajaran. Nah, maka seorang penerjemah dia harus tahu kemampuan dia, kompetensi yang dia miliki dalam bidang hal apa kemampuan dia untuk menerjemahkan itu. Kalau dia seorang ahli fikih, maka teks-teks fikih menerjemahkan teks-teks yang ada kaitannya dengan fikih tentu itu lebih mudah bagi dia karena sesuai dengan bidang yang dia geluti. Tetapi seorang yang kemampuannya misalkan dalam teks-teks itu adalah teks pembelajaran, maka tentu dia akan mengalami kesulitan ketika harus menerjemahkan teks-teks yang berbau sastra. Nah, oleh sebab itulah kemudian harus mampu untuk mengukur kemampuan diri, kompetensi diri yang dia miliki. Kemudian yang kedua ada unsur kebaruan, artinya ketika sesuatu teks yang dipilih itu hendak diterjemahkan, maka harus dipertimbangkan teks yang akan diterjemahkan itu sudah pernah diterjemahkan orang lain ataukah belum. Kalau toh itu sudah terlalu banyak berada di pasaran, banyak yang berkembang, untuk apalagi kemudian diterjemahkan. Ini harus perhatikan. Dan yang ketiga adalah bermanfaat. Artinya ada unsur berguna bagi masyarakat atau para penikmatnya. Kemudian marketable, artinya karena ini adalah sebuah bisnis begitu ya. Jadi
Saya katakan bahwa penerjemah itu bisa menjadi sebuah bisnis. Oleh karena itulah marketable itu menjadi satu hal yang penting ketika akan menerjemahkan sebuah teks, menerjemahkan sebuah nusus al-arabiyah. Ya, ketika di situ marketable kemudian diterjemahkan, secara otomatis akan banyak orang yang membutuhkan dan mengkonsumsinya. Tentu ada nilai profit yang didapatkan. Kemudian yang kelima adalah kontroversial. Isu-isu yang kontroversial itu menarik banyak orang gitu. Jadi ketika yang diterjemahkan itu adalah isu-isu yang kontroversi, maka itu akan menyita banyak perhatian dari orang sehingga kemungkinan untuk membeli karya tersebut itu lebih tinggi. Demikian. Nah, berikutnya prinsip-prinsip dalam menerjemahkan. Yang pertama adalah mencarikan padanan kata yang sesuai dengan makna kata-kata aslinya. Yang kedua adalah menyajikan gagasan-gagasan karya aslinya. Yang ketiga menghasilkan karya terjemah yang dapat dibaca dengan mudah. 4. Menghasilkan karya terjemah yang merefleksikan gaya naskah pengarang aslinya. Dan yang kelima adalah memiliki gaya penerjemahan mandiri. Ini prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menerjemahkan sebuah teks. Jadi sebisa mungkin untuk mencari padanan kata. Misalkan kata sakit atau mungkin kata makan, minum misalkan. Itu padanannya apa? Minum yang caranya nyeruput, nah itu bahasa anunya apa misalkan. Ini perlu untuk kemudian dipahami juga. Jangan sampai ketika kita menerjemahkan sesuatu itu tetapi kita tidak mampu untuk memilih kata yang sepadan dengan bahasa asal yang kita terjemahkan itu. Ini nanti bisa menjadi teks yang tidak bisa dipahami oleh para penikmat bahasa. Dan yang berikutnya juga jangan sampai gagasan-gagasan inti yang ada di dalam sebuah karya itu menjadi hilang. Nah, oleh sebab itu orang menerjemahkan sesungguhnya kan tidak harus sama persis dengan teks. Ada yang dibuang, ada yang kemudian ditambahkan, asalkan pesan, ide, gagasan yang ada di dalam teks itu kemudian tidak hilang. Ya. Yang berikutnya, syarat seorang penerjemah itu apa? Yang pertama, memiliki pengetahuan bahasa sumber yang sempurna dan up to date. Jadi harus terus mengikuti perkembangan dari bahasa yang dijadikan sebagai bahasa sumber itu. Dan yang kedua adalah memahami materi yang akan diterjemahkan. Kalau nggak paham, mending tidak usah. Yang ketiga, mengetahui terminologi padanan terjemahannya di dalam bahasa sasaran. Artinya paham istilah-istilah yang tadi. Dan yang keempat adalah memiliki kemampuan mengekspresikan dan mengapresiasi serta merasakan gaya, irama, nuansa serta register kedua bahasa. Zaukul lughahnya turut bermain di situ. Ini menurut Ian Finlay. Ada perbedaan ragam tulis dan lisan. Ya. Yang pertama, ragam lisan itu menghendaki adanya orang kedua. Karena ragam lisan berarti kan ada orang yang diajak komunikasi, ada orang yang diajak bicara. Maka ini perlu ada orang kedua. Kemudian yang kedua, dalam ragam lisan unsur gramatikal seperti subjek, predikat, objek, dan sebagainya tidak selalu dibunyikan. Beda dengan ragam tulis. Itu sangat ketat kalau di ragam tulis. Tetapi dalam ragam lisan yang penting mukhatab itu mafhum, maka itu sudah selesai. Zahaba Zaid ilal Madinah masalah. Maka sudah bisa dipahami meskipun di situ tidak dibunyikan bunyi harokat-harokat tersebut. Zahaba Zaidun ilal Madinah, tidak demikian, hanya disukun-sukun tetapi sudah paham, maka di dalam ragam lisan itu sudah sah. Beda dengan ragam teks, karena di ragam teks perlu pencermatan dan lain sebagainya,
sehingga para konsumennya pun juga menuntut untuk betul-betul memperhatikan unsur gramatikalnya. Itu barangkali teman-teman untuk topik kuliah kita di hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min khawfi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.